Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan kita akan membahas salah satu keajaiban mengamalkan istighfar. Ini saya bacakan. Man aksara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, mengamalkan memperbanyak istighfar, pokoknya ngokeh membaca istighfar niki memiliki 3 faedah. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan dari setiap kesedihan itu kelapangan, akan diberi pertolongan oleh Allah dengan barokahnya mengamalkan istighfar. Dari setiap kesulitan yang membuat hati kita sedang tidak baik-baik saja itu, dengan barokah memperbanyak istighfar, Allah akan beri farojan. Farojan itu kelapangan, dan ya, farojan itu kelapangan. Kelapangan itu ya kemudahan, juga boleh diartikan semacam itu. Nah, manfaat yang kedua, wa min kulli doikin, ini bisa dibaca doikin, bisa dibaca dikin makhroja. Keramat istighfar yang nomor 2 yaitu wa min kulli doikin makhroja. Dari setiap kesempitan, dari setiap himpitan masalah yang kita hadapi, keruwetan masalah yang kita hadapi, Allah akan kasih makhroja. Makhroja niku kalau bahasa agama kan diartikan jalan keluar. Kalau bahasanya panjenengan niki adalah solusi. Solusi. Jadi kalau panjenengan tidak perlu khawatir kalau kita di kantor, di tempat kerja, pokoknya baca istighfar. Nah, sekali lagi, kita tentu apalagi panjenengan di kantor, di instansi, kalau di lapangan menghadapi orang banyak, tentu kita kadang menemukan kendala, ada satu problem-problem yang kadang di luar dugaan. Maka dengan barokahnya mengamalkan istighfar, ketika kita memang oleh Allah ada kesulitan-kesulitan yang tentu kita harus mengakui keterbatasan, apapun jabatan kita hari ini, status kita hari ini, tapi intinya ada titik kelemahan. Kita tidak bisa membereskan itu semua. Nah, yang terbaik adalah bersandar dengan Allah. Salah satu cara untuk mendekati Allah adalah memperbanyak istighfar. Maka faedah yang kedua inilah yang tentu menjadi salah satu harapan tumpuan kita dalam setiap beraktivitas itu, atau dalam urusan keluarga kita, atau dalam kita bersosial, atau dalam urusan rizki, urusan pekerjaan. Wa min kulli doikin makhroja. Dari setiap kesempitan, himpitan, masalah, kerupekan, kalau orang Jawa maknanya itu makhroja, solusi. Oke. Penting itu. Nomor 3, waruzaqahu min haitsu la yahtasib. Yang tidak kalah istimewa adalah orang pengamal istighfar, orang yang gemar membaca istighfar, itu akan diberi rizki yang tidak bisa kita sangka, tidak masuk dalam logika pikiran kita. Orang nyono-nyono, betul, tidak nyono-nyono, betul keduga. Kita niki nyuwun ngapunten, baru kayak istighfar, mungkin kita punya standar. Anak kita ini nanti iki, jadi ini nanti ke depannya. Kadang Allah kasih kejutan, naik pangkat, naik kedudukan. Dilalui orang yang usahanya dagang diberi rezeki yang tidak disangka. Konsumennya datang, diterima Gusti Allah, digerakkan sama Allah. Rezeki itu digiring untuk menghampiri kita. Nah, rezeki yang min haitsu la yahtasib itu ada dalam agama kita. Kita ini dari awal sudah menikmati itu. Gol memang secara keilmuan belum kesana mikirnya. Jadi kalau di kitab ini ditafsiri, apa sih pengertian rizki min haitsu la yahtasib di kitab ini? Ai min wajhin la yukhtaru bibali. Dari segala penjuru, dari segala arah, Allah itu mendatangkan rizki itu untuk menghampiri kita. Mohon maaf, kalau panjenengan dan misalnya kalau standarnya orang yang bekerja dapat gaji bulanan, oke, memang kita bisa ukur. Tapi ada nanti yang Allah beri yang lain, gitu loh. Allah akan mendatangkan rizki yang tidak bisa kita nyana setiap waktu. Sebetulnya kita udah sering loh. Ada misalnya juragan ini ada tender di telepon, sering sebetulnya.
atau yang kita dapat pesanan atau apapun itu kalau dalam bahasa agama adalah penting untuk kita ikhtiari biar Allah itu sesering mungkin memberikan kejutan rezeki yang tidak bisa kita duga, atau yang bahasa kerennya rezeki yang min haitsu la yahtasib. Tipnya apa? Caranya apa? Ikhtiar jalur langitnya apa? Resepnya cukup mudah dari Rasulullah. Perbanyak membaca istighfar. Wis pokoknya kalau orang Jawa ngokehke maca istighfar. Yang paling pendek adalah astagfirullahaladzim. Oke, cukup itu saja. Ada yang ditanyakan? Kemudian untuk yang perlu diamalkan untuk keseharian itu jumlahnya. Oke. Yang perlu kita amalkan gitu. Oke. Yang ideal nih ya. Niki kalau di Rasulullah itu ada yang dosis sedang itu dibaca setiap hari itu sab'ina marrah 70 kali. Kalau dinaikkan itu 70 ya. Kalau mau dinaikkan Rasulullah itu setiap hari 100 kali. Tapi kalau dawuhnya Mbah Yai Hanan itu yang pernah kami nampi ijazah itu ya semakin tendernya besar, hajatnya oke, bacanya banyak. Kalau kita cermati redaksi ini, kata man aksaro, ngokehki itu sebetulnya kita tidak perlu membatasi jumlah ya. Tapi bagi pemula kita ini kalau mau kehki dari 100 dinaikkan menjadi 300. Insya Allah semakin hajatnya besar, maka ya alangkah indahnya kalau Dawi Mbah Yai, kalau wong Jawa diwidadati. Nah, ya kudune wong sing disuwun ki akeh ya bacanya ya banyak. Itu astagfirullahaladzim tentu tidak memakan waktu banyak. Ngoten nggih. Dan ini sebagai penutup hadisnya Rasulullah juga pendek tapi yang memiliki makna yang luar biasa, kedalaman maknanya untuk menjadi motivasi kita hari ini. Di zaman akhir ini bahkan ada ulama yang mendawuhkan dari sekian bacaan dzikir Rasulullah, salah satu yang tidak boleh kita tinggalkan di zaman akhir ini, yaitu memperbanyak baca istighfar. Istighfar ini semua orang, untuk orang awam pun bisa melakukan. Mudah, astagfirullahaladzim. Maka ada hadis lain, ini sebagai penutupnya, kasratul istighfar tajlibul rizqa. Kasratul istighfar tajlibul rizqa. Orang yang gemar memperbanyak membaca istighfar ini akan menjadi penarik datangnya rezeki. Nah, ngatrol rezeki itu rezeki dari pertanian, rezeki dari perdagangan, dari usaha, dari kita bisnis, biar diberi kemudahan-kemudahan. Resepnya dari Rasulullah, niki langsung dari Rasulullah, tidak main-main. Kasratul istighfar tajlibul rizqa. Orang yang gemar membaca istighfar akan menjadi penarik rezeki. Rizki apapun, rizki kita misalnya mohon maaf naik jabatan, atau rizki kesehatan, rizki kedamaian, rizki keselamatan kita bekerja, keselamatan kita beraktivitas, itu juga rizki. Jadi rizki itu ya sekali lagi saya sering sampaikan, jangan hanya membatasi bahwa rizki itu harus berhubungan dengan materi, uang, cuan saja, tapi rizki-rizki yang lain. Pokoknya makanya rizki itu diartikan dalam bahasa kitab itu adalah al-ato. Ya, al-ato atau al-atoya itu artinya pemberian-pemberian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga berkah manfaat. Amin. Kita, keluarga kita ini digolongkan, diberi kemudahan, kemampuan untuk setiap hari bisa gemar mengamalkan membaca istighfar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.